Sudah diterima slide-nya? Tunggu dulu. Delusional disorder dan share psychotic disorder. Jadi delusional disorder ini adalah suatu grup daripada gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya suatu delusi atau adanya suatu waham, di mana waham ini mengalami suatu menetap, ya, menetap di sepanjang waktu. Jadi menetap dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang memang mempunyai tipe yang delusional disorder. Jadi waham, seringkali kan kita melihat di mahasiswa atau di sekitar kita atau di masyarakat kita banyak orang yang berwaham, yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya paling pintar, bisa membaca macam-macam, bisa membaca pikirannya orang, bisa menyembuhkan orang, dan ini banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai macam ritual yang dilakukan atau yang dia pelajari, akhirnya dia anggap dirinya bisa menyembuhkan sesuatu. Padahal sebenarnya ini delusional disorder, ya. Orang yang berwaham yang menganggap dirinya dia seorang yang mempunyai mukjizat, mempunyai kehebatan, padahal sebenarnya adalah suatu gangguan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, banyak dilakukan yang merupakan suatu penipuan, dan ini biasanya akhir-akhirnya akan berurusan dengan polisi. Ya. Jadi keadaan delusi ini biasanya diikuti juga halusinasi, tapi tidak selalu, dan biasanya terjadi suatu gangguan dalam hal pikiran. Kita ketahui bahwa baik isi konteks dan berbicara daripada waham itu biasanya terganggu. Ini biasanya timbul pada umur pertengahan, ya, atau mungkin pertengahan atau kira-kira umur 30 ke atas gitu, ya, atau advance juga bisa sampai 40 sampai 45 tahun biasa ditemukan, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke di delusional disorder yang lain yang disebut dengan induced delusional disorder. Jadi sekarang untuk kita membedakan kapan sih seseorang dianggap mengalami suatu delusi. Kan kita banyak orang punya hal yang demikian, tetapi dia sebagai karakter saja gitu, ya, dia mempunyai sifat atau kepribadian yang delusional, tapi di dalam kesehariannya dia bisa bekerja, cuma memang kerjanya mungkin tidak optimal, dan biasanya dia mengalami suatu restriksi atau mungkin isolated dari sosial, atau tidak terlalu bergaul, atau mungkin introvert juga. Jadi itu biasanya. Yang sekarang ini adalah yang disebut dengan induced delusional disorder. Jadi sifat-sifat atau karakter atau simptom daripada delusional ini itu bisa dikasih ke orang, ya, dia bisa di-induce delusional disorder. Tetapi yang memberi delusi ini dia tidak sakit. Nah, jadi biasanya delusional disorder ini dia share ke beberapa orang, di mana orang tersebut adalah mempunyai hubungan emosional yang dekat, misalnya suami istri, ke anak, pokoknya ke keluarga, tante, om, pokoknya di keluarga, ya. Dan yang diberikan itu
uh, akan mengalami suatu delusi, ya, atau mengalami suatu psikotik. Dan biasanya yang penyebab delusi ini, kalau misalnya uh, orang yang kena delusi ini, kalau dia dipisahkan, maka dia akan normal kembali. Jadi ini terjadi misalnya di suami istri, ya. Jadi biasanya kan ada orang atau orang di kampung dikasih kawin. Nah, waktu kawin itu tidak pacaran atau tidak ada saling mengetahui karena keinginan orang tua saja. Karena keinginan orang tua, dia ingin laki-laki, sepertinya dianggap mau dikasih kawin, padahal sebenarnya orang delusi. Ini dikasih kawin. Nah, ternyata setelah dia kawin, laki-laki yang mengalami delusi ini kawin dengan perempuan, di mana perempuan tersebut orangnya ceria, exciting, orangnya ceria, periang, bergaul gitu. Dapat laki-laki yang dilarang semuanya, dilarang bergaul, dilarang pergi, pokoknya kamu di sini. Banyak sekali hal-hal yang strict yang tidak boleh dilakukan. Jadi hal-hal yang demikian, pikiran-pikiran dan perilaku delusian dari suaminya itu dikasih ke istrinya. Kemudian istrinya ini akan mengalami delusional disorder. Jadi dialah yang mengalami gangguan, dan itu biasanya yang pergi ke rumah sakit, pergi ke pelayanan kesehatan. Nanti di situ baru kita ketahui bahwa ternyata ini ibu berwaham setelah mendapatkan injus dari suaminya. Ini juga sering terjadi di masyarakat, ya. Dan sebenarnya yang pemberi delusi ini tidak sakit, yang merasa diri tidak sakit, jadi dia seperti biasa-biasa saja gitu, ya. Dan biasanya delusi yang timbul pada pasangannya itu adalah persekutori atau megalomani. Dan delusi ini tidak sesuai dengan kepercayaan atau culture, ya. Jadi ada delusi atau kepercayaan di masyarakat kita yang dimana kepercayaan itu terkait dengan suatu culture, ya. Suatu culture itu tidak bisa dimasukkan, misalnya culture mengeramatkan, ya, mengeramatkan suatu kuburan, suatu pohon, suatu tempat. Banyak kan di daerah suatu benda itu tidak masuk uang, karena itu terkait dengan culture, ya. Dan biasanya yang ini susah diterapi, dan biasanya waham yang timbul pada gangguan waham ini biasanya non besar, dan biasanya sudah terjadi selama 3 bulan, ya. Non besar, jadi wahamnya itu bersifat tidak aneh gitu, ya. Jadi wahamnya itu biasanya real dalam kehidupan. Misalnya dia menganggap seperti ada orang yang mengikuti dia, seperti ada orang yang mati, seperti dia ada yang dia pacaran, atau ada yang mencintainya tetapi dalam jarak jauh, dan lain sebagainya, ya. Jadi keadaan waham itu dia bisa ceritakan. Jadi kalau kita tanya ke pasien, sepertinya kita percaya, sepertinya berupa cerita, itu yang diungkapkan, padahal sebenarnya itu waham, ya. Jadi dia bercerita misalnya, saya punya suami, saya punya anak, kebetulan suami saya tinggal di luar negeri, dan saya juga sering keluar negeri, saya sering dikirimi uang. Ternyata diselidiki, di cross check, ternyata itu adalah waham, ya. Nah, itu sekali kita jumpai di masyarakat kita tentang ada yang
mungkin banyak dilatar belakangi juga oleh berbagai macam pengaruh lingkungan sehingga orang tersebut bisa terinfus dengan waham tersebut. Ini epidemiologinya. Jadi kalau kita lihat epidemiologinya ini, waham ini kita lihat sangat mungkin tidak banyak, cuma underreported, tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Karena dianggap bahwa yang bersangkutan itu dianggap tidak sakit. Orang yang dikena juga mungkin masih belum sakit. Tapi dengan perkembangan waktu atau mungkin dia terpapar dengan delusi terus-menerus, akhirnya dia akan mengalami suatu gangguan juga. Dan ini biasanya terjadi lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan biasanya waham yang pada laki-laki itu merupakan suatu waham yang erotomania. Kemudian etiologinya diketahui bahwa adanya atau timbulnya waham itu akibat daripada gangguan sistem limbik. Sistem limbik di sini yang terjadinya waham halusinasi itu adalah dari ventral tegmental area complex accumbens akibat daripada mekanisme kerja kognitif yang berlebihan, maka orang itu akan mempersepsikan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada, atau mungkin dia mempercaya sesuatu yang sebenarnya juga tidak ada. Ya, jadi besarnya, dan dia biasanya berinteraksi dengan fungsi kortikal, ya. Sedangkan dari segi psikodinamik, orang yang cenderung mengalami suatu delusional disorder adalah orang yang hipersensitif, ya, yang mempunyai sifat ego, yang mekanisme defense yang dilakukan adalah reaksi formasi, proyeksi, dan denial. Jadi orang-orang yang berwaham, dia selalu itu melakukan suatu defense dalam bentuk reaksi formasi. Reaksi formasi itu bagaimana? Siapa yang tahu itu reaksi formasi? Ada yang tahu? Jadi mekanisme defense, reaksi formasi itu adalah mekanisme defense di mana seseorang mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya dia yang menyukai, tetapi dia menunjuk orang lain gitu. Jadi misalnya sebenarnya saya mencintai orang itu, tetapi dia tidak mengungkapkan bahwa saya cinta, tetapi dia sebut orang lain, dan orang lain itu mencintai si itu, si A, si B, si C, dan sebagainya. Itu disebut reaksi formasi. Sedangkan proyeksi adalah hal di mana mengungkapkan sesuatu yang agak mirip dengan reaksi formasi, tetapi dia memproyeksikan ke orang lain atau dia memproyeksikan ke benda-benda lain. Jadi dia memproyeksikan defense yang ditujukan kepada dia, ya. Jadi dia dituduh mencuri, tetapi dia proyeksikan bukan saya, tapi orang lain, ya. Jadi mirip dengan denial gitu, ya. Apa yang dituduhkan itu benar-benar bukan saya, tapi denial itu adalah penolakan saja, tapi proyeksi diproyeksikan ke orang. Kalau denial hanya dia tidak mengakui saja, bukan saya, tapi proyeksi dia proyeksikan orang. Nah, jadi dan biasanya juga orang yang mengalami delusi ini dia tidak percaya terhadap lingkungan, ya. Dia tidak percaya dengan omongan orang. Dan biasanya faktor risiko terjadinya delusi ini adalah adanya di umur advanced age, ya, misalnya 40-50 tahun. Kemudian ada gangguan dalam sensori, ya, gangguan dalam sensori, atau mungkin ada isolasi. Ada kemungkinan juga ada family history, kalau ada keluarga yang mengalami demikian, maka kemungkinan besar ada warisan dari keluarga. Jadi kalau kita lihat bahwa pada umumnya
pada umumnya gangguan jiwa itu, gangguan jiwa apapun pada umumnya itu diwarisi, ya, herediter. Kurang lebih 70-80% itu gangguan jiwa adalah herediter. Makanya dalam mencari pasangan hati-hati. Tapi kalau orang sudah saling mencintai, tidak ada lagi dibilang herediter. Pokoknya semua dilakukan. Ya. Nah, jadi ternyata ada hubungannya dengan family history. Ada social isolation, jadi ada menarik diri dari sosial. Kemudian ada perilaku interpersonal yang sensitif. Ya. Jadi orang-orang yang delusional ini sensitif, cepat tersinggung. Belum disinggung sudah tersinggung, sudah disinggung tidak mau tersinggung. Nah, jadi memang ada sensasi dan interpersonal juga selalu menganggap kalau ada orang ketawa dianggap bahwa dia ini ketawa. Kalau ada orang lewat dianggap orang itu memata-matai saya. Kalau ada orang yang ribut dibilang dia yang membuat keributan, ya, dan lain-lain. Dan ini terkait juga mungkin faktor migrasi ya, migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini bagaimana diagnostik kriteria daripada delusi dari menurut PPDPJ 3 atau menurut DSM 5, bahwa delusional ini kriteria daripada delusional ini kriteria daripada delusional ini tidak sesuai dengan kriteria di schizophrenia, yaitu di schizophrenia kan ada schizophrenia paranoid, ada schizophrenia, ada kakatonis. Jadi delusional yang ada pada kriteria ini tidak sesuai dengan delusional disorder, ya. Dan pada umumnya delusional disorder ini bentuknya persekutor. Jadi selalu sepertinya dia dikejar-kejar, di persekutor, dia dikejar dimanapun dia berada, selalu jadi ikuti, sehingga seringkali orang yang delusional ini menurut keluarga yang lebih di-refreshing ke suatu tempat, kemana-mana, pergi jalan-jalan, ternyata setelah dibuat jalan-jalan tetap dia diikuti oleh wahamnya itu atau kepercayaannya itu atau gangguannya itu yang disebut dengan persekutor. Atau mungkin juga suatu grandios, mungkin menganggap suatu hal yang dirinya hebat, mempunyai kemampuan, mempunyai utara dan sebagainya. Atau mungkin juga mempunyai hipokondria, merasa selalu jantungnya sakit, berdebar-debar, merasa selalu gasternya sakit, maknya sakit, merasa selalu sakit kepala, merasa selalu sakit perut. Pokoknya dia selalu mengeluhkan fisik dan disebut dengan hipokondria yang mempunyai bagian-bagian keluhan-keluhan di fisik yang tertuju kepada suatu tempat saja. Beda dengan somatoform, mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ya, jadi kalau ada orang yang mempunyai keluhan yang itu terus, kemudian atau mempunyai tempat yang berbeda-beda, maka kemungkinan besar itu adalah gangguan psikosomatik atau ada gangguan depresi atau mungkin ada gangguan jiwa sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang sudah memeriksakan gangguan fisiknya 1 kali 2 kali dan ternyata dideteksi dengan alat yang pemeriksaan dan klinis itu normal, maka kemungkinan orang itu adalah mengalami suatu gangguan jiwa. Karena kebanyakan gangguan jiwa yang non psikotik itu memberi manifestasi dalam bentuk fisik. Dia tidak mengeluh dalam bentuk mental, tetapi mengeluh dalam bentuk fisik. Jadi selalu sakit maknya, selalu seperti rasa sesak, selalu jantung berdebar-debar, selalu mau kencing, haid yang tidak teratur, gangguan tidur. Nah itu semua sebenarnya dibalik dari itu
sedikit banyaknya terkait dengan masalah psikis ya. Kemudian juga ada jeleus, juga ada erotic delusion. Jadi hal-hal erotomania, hal-hal yang menarik gitu ya. Misalnya dia sudah punya istri, sudah punya suami, padahal belum punya suami. Dia melakukan hubungan intim dengan seseorang, padahal itu hanya suatu delusi saja, tidak pernah sebenarnya terjadi. Ya. Dan ini sudah biasanya berlangsung selama 3 bulan. Ya. Jadi delusi ini tidak memenuhi syarat daripada suatu schizofrenia. Dan biasanya halusinasi yang timbul pada delusi itu tidak persisten. Jadi biasa hanya transient saja, transient halusinasi auditorik. Dia tidak terkait, halusinasinya juga tidak terkait dengan orang yang berkomentar ya tentang dirinya atau orang yang bercerita-cerita, itu tidak terkait dalam hal yang demikian pada delusion disorder. Seringkali juga diikuti oleh ada depresi, dan depresi ini biasanya intermittent ya. Kalau dia delusi, maka depresinya hilang gitu ya. Tapi kalau dia depresi, delusinya yang hilang. Jadi ada intermittent delusi menetap bila gangguan mood itu tidak ada. Demikian pula sebaliknya. Jadi ini juga delusional disorder tidak terkait dengan adanya gangguan mood atau lain. Tidak terkait, mungkin ada riwayat pasca stroke, ada riwayat diabetes yang kronik, ada riwayat tumor misalnya. Ya. Itu tidak ada riwayat penggunaan obat. Dari penggunaan obat juga bisa terjadi suatu delusional disorder. Dan biasanya kalau kemungkinan mungkin bisa terjadi suatu transient psychotic disorder, tapi biasanya delusional disorder ini separate dengan transient psychotic disorder. Nah sekarang bagaimana dengan shared psychotic disorder? Jadi shared psychotic disorder ini artinya orang yang sudah mengalami jadi yang delusional tadi itu yang memberikan indus delusi itu yang memberi itu masih dianggap normal. Tapi kalau di shared psychotic, dia sudah psikotik tetapi dia kasih indus psikotiknya itu ke orang lain. Jadi apa namanya? Jadi kedua-duanya ini merupakan suatu psikotik yang tidak ada dan ini juga terkait dengan masalah keluarga ya, masalah keluarga yang di mana kehidupannya dia separate gitu, dia berpisah dengan kehidupannya dengan komunitas yang. Jadi seringkali kita dapatkan dalam keluarga yang beberapa yang mengalami psikotik, makanya itu disebut share psikotik ya. Jadi share di sini bukan share dalam hal yang baik, tetapi dia share dalam bentuk pikiran, perilaku ya. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mencari orang-orang yang mempunyai perilaku pikiran yang baik. Jangan kita mencari orang-orang yang agak hang. Nah, ini akhirnya kita hang juga. Karena itu
pikirannya, perilakunya itu dia share ke orang. Nah, begitulah, jadi karena terjadi paparan setiap hari, maka terjadilah suatu psikotik. Demikian, sehingga seringkali ada dalam keluarga beberapa orang mengalami delusional disorder, schizophrenia, psikotik, orang tuanya, anaknya, omnya, tantenya, ya. Jadi seringkali ada yang disebut psikotik mengenai diagnostik kriteria daripada induced delusional disorder, ya. Kemudian diferensial diagnosa dari delusional disorder ini kita memprediksi tentang neurodegenerative disorder. Neurodegenerative disorder itu misalnya demensia, ya, demensia, amnesia, gangguan sosial, ada pasca stroke, misalnya, ada tumor, ya, berbagai gangguan neurodegenerative movement disorder, Parkinson, dan sebagainya. Ada vascular disease, infectious disease, HIV misalnya, yang metabolisme akibat endokrin, akibat defisiensi vitamin, atau mungkin stroke, atau mungkin ada substans gangguan penyalahgunaan obat, atau mungkin toksin, dan lain sebagainya. Kita harus menyingkirkan dulu bahwa betul-betul tidak ada hal demikian untuk kita mendiagnosa bahwa itu adalah suatu delusional disorder. Selanjutnya kita masuk ke suatu acute and transient psychotic. Acute and transient psychotic disorder. Jadi acute transient psychotic ini biasanya terjadi kurang sama dengan 2 minggu atau kurang daripada 2 minggu, ya. Dan biasanya ini adanya kedukaan, ya. Jadi akut atau transient ada kedukaan, atau mungkin ada traumatik, ya, ada stres yang berat, ada stres yang sangat bermakna di dalam kehidupan, sehingga kita bisa saja mengalami suatu transient psychotic, ya. Transient psychotic di sini kita jumpai ada orang yang kemarin masih baik-baik saja, sekalinya besoknya kenapa ini orang kok sampai bicara sendiri atau terus berdiam sendiri, tidak memberikan suatu ekspresi. Ternyata dia mengalami suatu akut transient psychotic akibat karena traumatik, misalnya traumatik dengan ada penjamretan atau dibully, atau banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita kan banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi terkesima atau kaget, ya. Itu bisa saja kita mengalami suatu transient psychotic dan biasanya terjadi kurang daripada 2 minggu, ya, artinya akibat ada sesuatu. Dan tipe daripada akut transient psychotic ini ada akut polymorphic psychotic tanpa schizophrenia, tanpa gejala schizophrenia. Ada akut polymorphic dengan gejala schizophrenia. Ada yang akut schizophrenia atau akut schizophrenia light psychotic disorder. Ada juga another akut predominantly delusional psychotic. Delusional psychotic. Jadi yang akut polymorphic psychotic disorder symptom ini biasanya terjadi pada kurang daripada 2 minggu dan mempunyai polymorphic picture. Gejala polymorphic itu artinya ditandai dengan gambaran yang unstable, gambaran yang unstable daripada simptom tersebut, dan biasanya berubah dari hari ke hari dan waktu ke waktu. Jadi
Pasien yang akut polimorfik psikotik itu terjadinya waham, terjadinya halusinasi, terjadinya afek yang meningkat atau afek yang menurun atau sedih, gembira dan sebagainya, itu perubahan gambaran simptomnya itu perubahannya secara cepat. Jadi bisa dari jam ke jam atau dari hari ke hari. Jadi pagi mungkin dia gembira, pagi dia gembira dengan menyanyi-nyanyi, sekalinya siang sore dia sedih lagi, murung lagi, dia pagi dia bisa halusinasi, sore dia delusi dan lain sebagainya. Pokoknya gambarannya itu dalam bentuk polimorfik yang bisa dan jadi baik delusi maupun halusinasi itu intensitasnya itu berbeda dari hari ke hari. Ya. Demikian pula dalam praktik psikologi itu juga akut polimorfik psikotik, tetapi tanpa gejala schizofrenia. Namun ada juga yang mirip dengan schizofrenia. Jadi gambarannya di sini akut polimorfik, tetapi mirip dengan schizofrenia. Ya. Jadi mungkin dia ada halusinasi, ada waham, ada inkoherensi, ada black hole idea, ada gangguan dalam hal perilaku. Tetapi karena waktunya belum sampai 1 bulan, masih 2 minggu, maka dia dianggap sebagai akut polimorfik yang wet symptom schizophrenia. Begitu ya. Jadi ada orang yang seperti schizophrenia tapi waktunya belum. Tapi setelah 1 bulan maka didiagnosa sebagai suatu schizophrenia karena gejala tersebut gejala menetap. Tapi ada juga yang akut psikotik atau transien psikotik ini yang mirip dengan schizophrenia lain. Jadi mirip schizophrenia lain. Tandanya itu akut onset, psikotik simptom, ya, tetapi masih kurang daripada 1 bulan, masih kurang daripada 1 bulan dan bukan polimorfik, ya, jadi stabil, agak mirip dengan ini hanya karena waktunya, tapi kalau ini simptomnya itu stabil, ya, dan bukan polimorfik dan namun masuk dalam kriteria dan kurang dari 1 bulan. Jadi akut schizophrenia lain juga ini nanti kalau sudah sampai 1 bulan maka dia didiagnosa juga sebagai suatu schizophrenia. Ada juga dengan akut psikotik, akut transien psikotik ini yang predominantly delusional psychotic disorder yang mirip dengan delusional. Jadi dia masuk halusinasi dan delusi, tapi tidak masuk kriteria daripada schizophrenia dan delusi itu bersifat persekutori atau reference dan halusinasinya itu biasanya auditory. Namun masuk dalam kriteria akut polimorfik psikotik disorder dan schizophrenia itu tidak termasuk, maka dia disebut dengan delusional disorder. Ini diferensiasi misalnya seperti yang tadi organik, mental disorder seperti substance use disorder, ada schizophrenia, disorder dan delusional disorder. Prognosisnya itu treatmentnya dengan pemberian antipsikotik, ada yang tipikal, ada yang atipikal, ya. Ada yang oral, ada yang parenteral, atau mungkin bisa ditambahkan dengan ajupan antidepresan. Dan kalau misalnya tidak efektif, maka kita lakukan suatu elektrokompresif terapi, ya,
apabila pasien itu agitasi atau emosi yang berlebihan, yang vigilance, violence ya, ada mau bersifat menyerang gitu, ya, dan ini akan berbahaya terhadap dirinya dan berbahaya terhadap orang lain. Dan kasus-kasus ini biasanya termasuk dalam hal emergency saja. Dan biasanya kalau pasiennya sudah tenang, maka dilakukanlah suatu CPR. Selanjutnya kita masuk ke satu topik lagi yang disebut dengan schizoaffective disorder. Jadi schizoaffective disorder adalah suatu gejala, sejak suatu gejala schizophrenia dan gejala afektif yang bersamaan itu, di mana kriteria daripada schizophrenia dan kriteria daripada afektif itu tidak terpenuhi. Itu disebut dengan schizoaffective disorder. Dan ini bisa berbentuk tipe mani, bisa bentuk tipe depresi, bisa bentuk tipe mix, bisa bentuk yang lainnya, atau bisa bentuk yang tidak tergolongkan atau tidak spesified daripada schizoaffective. Ini bipolar spektrum daripada schizoaffective itu dalam bentuk normal, ya, bentuk normal terjadi depresi, kemudian terjadi mania, begitu selanjutnya, dan lama-kelamaan dengan berlangsungnya waktu maka terjadi suatu depresi dan terjadi suatu hipomania. Ya, demikian pula dalam perjalanan itu bisa terjadi depresi lebih banyak daripada mania. Ya, jadi ada yang disebut bipolar 2, ada yang disebut dengan bipolar 1. Bipolar 2 itu hanya sampai ke hipomania saja, kemudian ada depresi. Sedangkan bipolar 1, baik mania dan depresi itu bisa saling bergantian. Pengobatan daripada schizoaffective ini biasanya dilakukan dengan memakai atipikal antipsikotik yang non acting, ya, sehingga pasien itu hanya 1 bulan sekali disuntik untuk menghilangkan gangguan schizophrenia dan gangguan afektif. Ini berbagai psikoterapi yang dilakukan schizoaffective, demikian pula dalam skill training. Dan biasanya kalau pasiennya ada simptom yang maka dilakukan suatu hospitalisasi. Dilakukan psikoterapi itu maksudnya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari pasien itu bisa berkomunikasi dengan baik, ya, bisa berkomunikasi dengan baik, dan mungkin halusinasi dan delusi itu sudah hilang dan tidak akan kembali lagi, atau mungkin bisa ada dengan pengalihan dalam hal perhatian atau pekerjaan, sehingga hal-hal yang negatif yang muncul di dalam pikiran itu bisa bergerak.
atau pertama. Demikian pula dalam school training. Jadi, dilakukan suatu occupational terapi, dilakukan social skill, yang dimana dari hari ke hari occupational terapinya itu dan social skillnya itu makin hari makin meningkat, sehingga itu bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan hal-hal yang positif yang berguna dan bisa menjadi kehidupan sehari-hari. Ya, oke, saya kira saya untuk